penerapan fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi yang sangat sering digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis dalam menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar masalah ekonomi dan bisnis itu dapat disederhanakan atau diterjemahkan ke dalam model yang berbentuk linear. Dalam video kali ini, kita akan belajar untuk menyajikan beberapa penerapan ekonomi dan bisnis yang berbentuk fungsi linear. Nah, penerapan ekonomi dan bisnis tahap pertama adalah memperkenalkan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Kemudian menganalisis interaksi antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran dan fungsi penawaran yang berupa keseimbangan pasar. Akan menganalisis juga perubahan keseimbangan pasar yang diakibatkan karena adanya pengaruh pajak dan subsidi dari pemerintah. Nah, analisis penerimaan lainnya seperti analisis pulang pokok atau break-even point yang berguna untuk perencanaan perusahaan, dan terakhir fungsi konsumsi dan fungsi tabungan serta model keseimbangan pendapatan nasional. Nah, aplikasi fungsi linear dalam mikroekonomi juga ini yaitu untuk ada dalam fungsi permintaan dan penawaran, keseimbangan pasar setelah pajak dan subsidi, fungsi analisis simpang impas atau analisis pulang pokok atau dalam bahasa Inggrisnya break-even point, dan fungsi anggaran. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah tentang fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu. Variabel-variabel ini bila ditelusuri dalam perekonomian yang sesungguhnya sangat banyak jumlahnya. Tetapi umumnya para ahli ekonomi berasumsi bahwa jumlah produk yang akan diminta atau dibeli oleh konsumen selama satu periode waktu tertentu tergantung pada 5 hal variabel utama. Pertama, harga produk itu sendiri, terus pendapatan konsumen, harga produk lain yang saling berhubungan, harga produk yang diharapkan pada waktu periode mendatang, dan selera konsumen. Dari kelima variabel yang disebutkan tadi, dari kelima variabel bebas tadi, variabel harga pokok atau harga produk itu sendiri yang dianggap paling penting sehingga digunakan sebagai variabel bebas, sedangkan keempat variabel bebas lainnya dianggap konstan. Dengan demikian, penulisan fungsi permintaan ini dapat dituliskan secara lebih sederhana menjadi Q sama dengan fungsi P. Jadi, jumlah barang yang diminta ini tergantung dari harga barang produksi itu sendiri. Jika ditransformasikan ke dalam bentuk persamaan linear, maka bentuk umumnya adalah Q sama dengan min AP tambah B, atau Q sama dengan B kurang AP, di mana Q adalah jumlah kuantitas yang diminta, dan P ini adalah harga barang, A ini adalah koefisien fungsi permintaan, sedangkan B adalah konstanta. Sehingga secara matematis, sekali lagi, fungsi permintaan itu dapat melalui persamaan Q sama dengan fungsi P. Fungsi permintaan juga memiliki 3 kemiringan, yaitu kemiringan permintaan negatif, kemiringan permintaan sama dengan 0, dan kemiringan permintaan tidak tentu. Di sini saya akan memberikan contoh tentang fungsi permintaan. Seorang konsumen akan membeli 50 unit barang. Bila harganya Rp15 per unit, akan tetapi bila harga per unitnya Rp10, ia akan bersedia membeli sebanyak 75 unit. Berdasarkan info di atas, carilah fungsi permintaan dari barang tersebut. Jadi sekarang kita akan mencoba untuk membuat fungsi permintaan. Seperti yang kita ketahui, seorang konsumen akan membeli 50 unit barang. Unit barang berarti ini melambangkan jumlah kuantitas yang diminta, yaitu Q1. Berarti Q1 sama dengan 50. Bila harganya Rp15 per unit. Jadi kalau Q1-nya 50 unit, maka harga atau P-nya sama dengan Rp15. Akan tetapi bila harga per unitnya
rupiah, berarti jika kalau P2-nya rupiah, maka jumlah barang yang akan diminta sebanyak 75 unit. Nah, berdasarkan info di atas, kita akan mencoba untuk membuat fungsi permintaannya. Nah, yang ditanyakan adalah fungsi permintaannya. Maka langkah yang harus kita lakukan adalah kita akan menggunakan persamaan yang sudah pernah kita cari kemarin daripada video sebelumnya. Kita akan menggunakan persamaan garis yang melalui dua titik, yaitu dengan persamaan Y kurang Y1 dibagi X kurang X1 sama dengan Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Tapi karena kita sekarang sudah membahas harga dan kuantitas, bukan lagi Y dan X, maka kita akan menggantikan persamaan Y dengan P dan persamaan X dengan Q, atau Y itu kita umpamakan harga dan X itu kita umpamakan kuantitas. Maka persamaannya akan menjadi P kurang P1 dibagi Q kurang Q1 sama dengan P2 kurang P1 dibagi Q2 kurang Q1. Sehingga bisa kita infokan P kurang P1 adalah 15 dan Q kurang Q1 adalah 50 sama dengan Q2 P2 kurang P1 yaitu 75 kurang 10 kurang 15 dibagi dengan Q2 kurang Q1 yaitu 75 kurang 50. Hasilnya adalah P kurang 15 sama dengan 10 kurang 15 dibagi 75 kurang 50 dikali silang dengan Q kurang 50. Kenapa? Karena kita P2 kurang P1 dan dibagi Q2 kurang Q1 itu merupakan kemiringan. Kemudian hasilnya kita dapatkan 10 kurang 15 min 5 dibagi dengan 75 kurang 50 itu 25, dapatnya min 0,2. Dikalikan dengan Q kurang 15 ini. Jadi dapatnya min 0,2 kali Q dapat min 0,2 Q tambah min 0,2 dikali min 50. Kenapa di sini berubah jadi tambah? Karena min dikalikan min hasilnya adalah positif. Kemudian P sama dengan min 0,2 Q tambah 10. Kenapa di sini menjadi tambah 15 sedangkan di sini tadi min 15? Karena kita pindah ruas. Jadi persamaan ini terdiri dari sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Pindah sisi sebelah kiri saat dia minus, pindah sebelah kanan maka akan berubah lambangnya menjadi positif. Maka persamaan yang kita peroleh adalah P sama dengan min 0,2 Q tambah 25. Kemudian untuk menggambarkan kurvanya, maka kita perlu mencari titik potong, yaitu titik potong saat Q sama dengan 0 dan titik potong saat P sama dengan 0. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 25. Itu dapat dari persamaannya P sama dengan min 0,2 Q tambah 25. Jika Q-nya 0, maka min 0,2 dikalikan dengan 0, hasilnya 0, dan ditambahkan dengan 25. Maka nilai P sama dengan 0, titik potongnya ada jika Q sama dengan 0 adalah 0,25. Jika titik potongnya pada P sama dengan 0, maka persamaannya menjadi 0 sama dengan min 0,2 Q tambah 25. Nah, ini min 0,2 Q, kita pindah ruas ke sisi sebelah kiri, jadinya positif. 0,2 Q sama dengan 25. Maka Q sama dengan 25 dibagi 0,2, dapatnya 125. Sehingga titik potong pada saat P sama dengan 0 adalah 125,0. Maka tinggal kita gambarkan kurvanya. Jika 0,25 maka titik koordinatnya 0, P-nya 25 berarti di sini. Dan 125 untuk Q-nya itu di sini dengan titik koordinatnya 0, maka titiknya di sini kemudian diambil garis lurus dari kanan atas ke kanan bawah, kiri atas kanan bawah. Ini akan menjadi kurva kemiringan negatif. Contoh berikutnya, bila diketahui fungsi permintaannya adalah Q sama dengan 50 kurang 10P,
maka kita akan mencoba untuk menentukan berapa Q-nya bila P sama dengan 2, terus berapa P-nya bila Q-nya sama dengan 10, terus yang ketiga, jika barangnya adalah barang bebas, maka berapa jumlah barang yang diperlukan oleh konsumen, yaitu Q berarti. Nah, kemudian yang D, kita akan mencoba untuk menggambarkan kurvanya. Nah, bila P sama dengan 2, maka Q-nya sama dengan 50 kurang 10 dikalikan dengan 2, karena P-nya sama dengan 2. Maka dapatnya adalah 50 kurang 20, dapatnya 30. Jadi kalau harganya adalah Rp2, maka jumlah barang yang diminta adalah 30. Ini biar lebih jelas, 30. Oke. Nah, yang kedua, berapa P-nya atau berapakah harga yang berlaku jika jumlah barang yang diminta sama dengan 10? Jika Q sama dengan 10, maka persamaannya adalah 10 sama dengan 50 kurang 10P. Kenapa 10? Karena Q-nya sama dengan 10. 10 kurang 50 sama dengan min 10P. Atau ini bisa kita pindah ruas. Jadi ini terserah teman-teman mau pindah ruasnya bagaimana. Yang penting teman-teman paham betul bahwa kalau pindah ruas maka persamaannya atau lambangnya akan berubah. Jadi bukan lagi positif melainkan negatif. Bukan lagi negatif melainkan positif jika pindah ruas. Nah, ini kita akan pindahkan 50 dari sisi sebelah kanan ke sisi sebelah kiri. Dapatnya 10 kurang 50 sama dengan min 10P. Maka di sini 10 kurang 50 adalah min 40 sama dengan min 10P. P sama dengan min 40 bagi min 10 dan P hasilnya adalah 4. Jadi jika jumlah barang yang diminta sebanyak 10 unit, maka harga yang berlaku adalah Rp4. Nah, kalau barang tersebut adalah barang bebas, tidak usah membayar berapa jumlah barang yang diperlukan oleh konsumen. Nah, kalau tidak usah membayar, berarti harganya adalah 0. Maka kalau P-nya 0, maka Q-nya adalah 50. Karena 10 kali 0 hasilnya adalah 0. 50 kurang 10 yaitu 50 kurang 0 tetap hasilnya adalah 50. Jadi jika harganya atau jika barangnya adalah barang bebas, maka jumlah barang yang diperlukan oleh konsumen adalah 50 unit. Berikutnya kita mau menggambarkan kurvanya. Nah, jika kita ingin menggambarkan kurvanya, maka langkah pertama yaitu kita harus menghitung titik potongnya. Titik potong pada sumbu titik koordinat yaitu jika Q-nya 0 dan P-nya 0. Jika Q-nya 0, maka P-nya adalah 5. Itu dapat dari 0 sama dengan 50 kurang 10P. Kalau bertanya kenapa tiba-tiba 0 di sini? Karena diketahui Q-nya sama dengan 0. Kan persamaannya adalah Q sama dengan 50 kurang 10P. Maka di sini kita pindah ruas, yang minus 10P pindah ke sisi sebelah kiri, dapatnya 10P sama dengan 50 dan P sama dengan 5, yaitu 50 bagi 10. Jadi titik potong jika Q sama dengan 0, maka 0,5. Nah, jika P-nya yang 0, maka Q sama dengan 50 kurang 10 kali 0. Hasilnya adalah 50. Jadi titik potongnya adalah 50,0. Berikutnya adalah tinggal menggambarkan pada kurva. Jika titiknya 0, jika titik koordinatnya 0 dan P-nya adalah koordinat Q-nya 0 dan P-nya 5, maka titik potongnya ada di sisi sebelah sini. Kemudian jika P-nya yang 0, jika P-nya sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan 50. Jadi jika P-nya 0 di titik koordinat 0, maka Q-nya ada di titik potong segini, 50,0. Kemudian ditarik garis lurus dari atas ke kanan bawah. Maka ini diperoleh titik potong untuk kurva untuk persamaan Q sama dengan 50 kurang 10P. Berikutnya yang akan kita bahas adalah fungsi penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu.
Nah, menurut ahli ekonomi, ada 5 variabel-variabel lain yang sangat mempengaruhi jumlah yang ditawarkan oleh produsen, yaitu harga produk tersebut, tingkat teknologi yang tersedia, harga dari faktor-faktor produksi atau input yang digunakan, dan keempat, harga produk lain yang berhubungan dalam produksi, dan yang kelima adalah harapan para produsen terhadap harga produk tersebut di masa depan. Secara matematis, hubungan fungsional antara produksi yang ditawarkan oleh produsen dengan kelima variabel bebas mempengaruhi dapat ditulis dengan persamaan Q sama dengan AP tambah B, atau Q ini sama dengan koefisien harga ditambahkan dengan konstanta. Untuk kurva penawaran, preferensi penawaran juga memiliki kemiringan penawaran positif, kemiringan penawaran sama dengan 0, dan kemiringan penawaran tidak tentu. Contoh fungsi penawaran, jika harga suatu produksi adalah Rp500, maka jumlah yang akan terjual sebanyak 60 unit. Jika harga meningkat menjadi Rp700, maka jumlah barang yang terjual sebanyak 100 unit. Tentukanlah fungsi penawarannya dan gambarkanlah dalam suatu diagram. Nah, di sini kita akan melakukan hal yang sama seperti fungsi permintaan tadi. Nah, kita akan memasukkannya ke dalam persamaan P kurang P1 dibagi Q kurang Q1 sama dengan P2 kurang P1 dibagi Q2 kurang Q1. Seperti yang kita ketahui, P1-nya adalah 500 dan Q1-nya adalah 60. Jadi P sampai kurang P1 berarti P kurang 500 dibagi Q kurang 60 sama dengan 700 kurang 500 dibagi 100 kurang 60. P kurang 500 sama dengan 700 kurang 500 dibagi 100 kurang 60. Hasilnya adalah 5 dikalikan dengan Q kurang 60. Maka P sama dengan 5Q kurang 300 tambah 500 karena pindah ruas dari sisi sebelah kiri pindah sisi sebelah kanan. Maka dapat persamaannya adalah P sama dengan 5Q tambah 200. Nah, untuk menggambarkan kurvanya, kita akan menentukan titik potong. Dari persamaan P sama dengan 5Q tambah 200. Jika Q-nya 0, maka P-nya adalah 200. Maka titik potong saat Q-nya 0, maka titik potongnya adalah 0,200. Nah, jika P-nya sama dengan 0, maka Q-nya adalah min 40. Jadi 0 sama dengan 5Q tambah 200. Pindah ruas 5Q ke sisi sebelah kiri, jadinya min 5Q sama dengan 200. Q sama dengan 200 bagi min 5 sama dengan min 40. Jadi titik potong pada saat P sama dengan 0 yaitu min 40,0. Ini min 40,0 ada di titik sini. Sedangkan min 0,200 ada di titik ini. Titik potongnya ada di sini. Nah, seperti yang kita ketahui, di sini koordinatnya yaitu Q-nya itu minus dan P-nya itu positif. Maka di sini digambarkan garis putus-putus. Nah, sekarang kita akan mencoba menggambarkan titik lainnya yang akan dilalui oleh kurva penawaran ini. Diasumsikan jika P-nya adalah 500, maka berapa besar Q-nya? Q-nya adalah 60, yaitu P 500 sama dengan 5Q tambah 200. Pindah ruas 5Q ke sisi sebelah kiri menjadi min 5Q sama dengan 200 kurang 500. Maka Q dapatnya 300 dibagi dengan min 300 bagi dengan min 5. Maka dapatnya adalah positif 60. Jadi ada titik potong lain yang akan melalui kurva penawaran yaitu 60,500. Untuk kurva penawaran P sama dengan 5Q tambah 200. Contoh berikutnya, penawaran kemeja merek Lerny dalam keadaan sebagai berikut. Bila harganya 2.000 per unit, produsen mau menawarkan barangnya sebanyak 2.500 unit kemeja. Tetapi bila harga naik menjadi 2.500 per unit, maka produsen mau menawarkan kemejanya sebanyak 5.000 unit. Nah, yang diminta adalah tentukan fungsi supply dari kemeja tersebut dan gambarkan grafiknya.
Hal yang sama yang akan kita lakukan yaitu kita akan menginputkan ke dalam persamaan P kurang P1 dibagi Q kurang Q1 sama dengan P2 kurang P1 dibagi Q2 kurang Q1. Maka yang kita peroleh adalah persamaan P sama dengan 0,2 Q tambah 1500. Itu didapatkan dari P kurang 2000 dibagi Q kurang 2500 sama dengan 500 per 2500. P kurang 2000 sama dengan 500 dibagi 2500 dikali dengan Q kurang 2500, sehingga hasil yang kita peroleh adalah P sama dengan 0,2 Q tambah 1500. Berikutnya adalah menggambarkan. Nah, kalau mau menggambarkan hal yang sama yang kita lakukan yaitu dengan menentukan titik potong. Nah, titik potong pertama kita akan cari dengan titik potong jika Q sama dengan 0. Maka P-nya adalah 1500, sehingga titik potong pada saat Q sama dengan 0 adalah 0,1500. Jika P sama dengan 0, maka 0 sama dengan 0,2 Q tambah 1500, maka ini pindah ruas dari sisi kanan ke sisi sebelah kiri, min 0,2 Q sama dengan 0 tambah 1500, sehingga Q sama dengan 1500 dibagi min 0,2 sama dengan min 7500. Dari titik potong yang melalui jika P sama 0, maka titik potongnya adalah min 7500, 0. Sehingga hasil yang kita gambarkan adalah berada pada kuadran di mana Q-nya minus dan P-nya positif. Dan ini kita akan mencari titik potong lainnya lagi yang akan dilalui oleh kurva penawaran P sama dengan 0,2 Q tambah 1500. Yaitu dengan mengasumsikan apa yang akan terjadi pada titik potong berapa jika diketahui P sama dengan 300. Nah, jika P sama dengan 300, 3000, maka 3000 sama dengan 0,2 Q tambah 1500, ya kemudian pindah ruas yang 0,2 Q dipindahkan ke sisi sebelah kiri menjadi min 0,2 Q sama dengan 3000 yang positif dipindahkan ke sebelah menjadi min 3000 tambah 1500, sehingga dapatnya Q sama dengan min 1500 dibagi min 0,2 sama dengan 7500, sehingga titik potong yang kita asumsikan jika P-nya 3000, titik potongnya adalah 7500. Sehingga titik potong yang di mana kurva penawaran berada pada kuadran Q positif dan P positif, yaitu salah satu titiknya adalah 7500, 3000. Sekian materi tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Kita akan bertemu lagi dalam video berikutnya tentang keseimbangan pasar. Oke, selamat belajar dan terima kasih.